Mari kita sambut model pembelajaran Jigsaw. Dipersembahkan oleh mahasiswa STIT Insida Raden Afwa Dimas Manaafi, jurusan PAI semester 2, dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Dosen pengampu Dr. Hasnida MPD. Teman-teman, berhubung suara saya sedang serak, maka pengisi suara akan digantikan oleh teman saya. Pasti kalian kenal semua. Selamat mengikuti. Perkenalkan, saya temannya Dimas yang akan membantu menjelaskan pembahasan ini. Pengertian model pembelajaran Jigsaw. Jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Dan pada intinya model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, serta merta agar kemampuan siswa secara kognitif dan sosial berkembang pesat. Yuk lanjut pembahasannya. Oh ya, ternyata Jigsaw sama dengan humanistik, yaitu model pembelajaran Jigsaw ini dilandasi oleh teori belajar humanistik. Karena teori belajar humanistik menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap manusia itu memiliki potensi individual, unik, dan dorongan internal untuk berkembang, yaitu dalam menentukan perilakunya. Dimas, tolong gantian ngejelasinnya dong. Aku haus, mau minum dulu. Oke Mary, sekalian istirahat dulu Gi. Oh iya, jangan lupa ambilin minum saya juga ya. Oke Dimas sayang. Maaf, salah orang. Ya, jadi teknik pengajaran Jigsaw sebagai metode kooperatif bisa digunakan dalam pengakaran. Teknik ini menggabungkan kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, sehingga dapat digunakan dalam beberapa mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama, serta bahasa. Maka dari itu, teknik ini cocok untuk semua kelas atau tingkatan. Yuk kita lanjut pembahasannya, ikutin terus ya. Oh iya, Jigsaw juga memiliki tipe loh dalam pembelajarannya. Jadi, siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang dengan memperhatikan keheterogenan. Jadi, keheterogenan di sini menurut KBBI yaitu terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat, berlainan jenis, atau beraneka ragam. Lalu, siswa bekerja sama secara positif, serta setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lainnya. Jadi, siswa atau anggota yang sudah mendapatkan materi dari pembimbing atau guru wajib bertanggung jawab terhadap materi yang didapatkannya. Lalu, siswa menyampaikan materi tersebut kepada kelompok yang lainnya. Begitu bro. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga terdapat kelompok ahli dan kelompok asal. Kelompok asal adalah kelompok awal siswa, terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Sedangkan kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang ditugaskan untuk mendalami topik atau materi tertentu dan kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Gimana? Semakin penasaran kan dengan model pembelajaran Jigsaw ini? Jadi ikutin terus ya videonya. Keep on following. Sekarang kita membahas kunci dari tipe Jigsaw. Bisa disebut juga tujuan dari pembuatan tipe Jigsaw. Kenapa sih dibuat tipe Jigsaw? Kenapa hayo? Kunci dari tipe Jigsaw ini ada dua. Yang pertama, interdependensi atau saling ketergantungan, yang artinya para siswa harus memiliki tanggung jawab serta kerjasama yang positif dan saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi
serta memecahkan masalah yang diberikan. Yang kedua, dan yang terpenting adalah peran guru hanya memfasilitasi serta memotivasi para anggota kelompok ahli agar mudah untuk memahami materi yang diberikan. Nah, berhubung Mary sudah puas dari istirahatnya, maka dia akan membantu saya dalam menjelaskan sisanya. Thank you, Mary. Thank you. Ya Dimas, kamu bisa saja memberikan bagian slide yang banyak ke aku. Hadeh, sekarang kita akan membahas langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw, tersusun dari 7 langkah. Langkah pertama, kajian materi, yaitu guru menyampaikan dasar-dasar materi yang telah ditentukan. Langkah kedua, membentuk kelompok yang heterogen. Guru juga yang akan membagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri dari 4-6 orang. Disebut juga dengan kelompok asal. Langkah ketiga, guru membagikan tugas materi yang berbeda pada tiap siswa dalam tiap kelompok dan meminta siswa berkelompok dengan siswa yang mendapatkan materi sama. Disebut juga dengan kelompok ahli. Langkah keempat, diskusi kelompok ahli, yaitu siswa berdiskusi dalam kelompok ahli, masing-masing berdasarkan ketentuan guru. Langkah kelima, diskusi kelompok asal, yaitu siswa berdiskusi kembali dengan kelompok asalnya, masing-masing berdasarkan ketentuan guru juga. Langkah keenam, pemberian kuis secara individu semua materi, yaitu guru melakukan penilaian untuk mengukur kemampuan dan hasil belajar siswa mengenai seluruh pembahasan. Dan langkah terakhir, pemberian penghargaan, memberikan penghargaan kepada kelompok dan siswa berprestasi. Dan selamat untuk kelompok maupun siswa yang berprestasi, yang tidak, jangan bersedih. Karena kita masih melanjutkan pembahasan ini kakak-kakak. Kelebihan model pembelajaran Jigsaw. Pertama, mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar. Karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang terakhir adalah metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Apapun yang ada di dunia pasti ada kelebihannya, dan pastinya juga ada kekurangannya. Jadi bersyukurlah pada Sang Pencipta, Rob yang Maha Kuasa. Sekarang kita membahas kelemahan model pembelajaran Jigsaw menurut Roy Killen 1996. Prinsip utama pembelajaran ini adalah peer teaching, pembelajaran oleh teman sendiri. Ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami konsep yang akan didiskusikan bersama siswa lain. Yang kedua, apabila siswa tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi dan menyampaikan materi pada teman lainnya, makanya usaha dulu dong bro, supaya terbiasa. Yang ketiga, tentang nilai siswa, kepribadian siswa serta perhatian siswa harus sudah dimiliki oleh guru dan biasanya butuh waktu yang sangat lama untuk mengenali tipe-tipe siswa dalam kelas tersebut. Yang keempat, guru dan juga siswa butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, aplikasi metode ini pada kelas yang lebih besar seperti lebih dari 40 siswa sangatlah sulit. Makanya jangan banyak-banyak siswanya kalau mau. Akhirnya sampai juga pada slide terakhir. Dimasnya malah keenakan tidur, akunya yang capek, tapi tidak mengapa, aku ikhlas bantu dia. Sekarang membahas cara mengatasi masalah atau kelemahan yang muncul dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini. Dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
Pertama, pengelompokan dilakukan terlebih dahulu, mengurutkan kemampuan belajar siswa dalam kelas. Dan yang kedua yaitu, sebelum tim ahli, misalnya ahli materi pertama kembali ke kelompok asal, yang akan bertugas sebagai tutor sebaya, perlu dilakukan tes penguasaan materi yang menjadi tugas mereka. Saya mau bangunin Dimas, tapi sepertinya Dimas sedang lelah. Jadi saya Mary mewakili Dimas teman seperjuangan undur diri dan terima kasih. Jangan lupa tepuk tangannya. Thanks for your attention.